Selamat datang di podcast Berita Jakarta Podcast bersama saya Eva. Episode kali ini kita berbincang bersama lurah dari Kelurahan Balimester yang telah berupaya menata kawasan kelurahan hingga menjadi juara Lomba Kelurahan 2023 se-Jakarta Timur. Dengan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan, dengan kepemimpinan yang kuat dari lurah dan juga komitmen dari masyarakat, mereka berhasil mengatasi hambatan tersebut. Matahari terbit dari timur menyapa semuanya dengan semangat. Selamat datang di Kelurahan Balimester. Berada di Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas wilayah 67 hektar, terdiri dari 6 RW dan 73 RT, dengan jumlah penduduk 11.587 jiwa, terdiri dari 4.202 kepala keluarga. Nama Balimester berawal dari sebuah permukiman orang-orang Bali tertua di Jakarta yang sudah ada sejak tahun 1667 dan juga sosok guru agama Kristen bernama Cornelis Senen pada tahun 1657. Jabatan guru membuatnya mendapatkan gelar Mester. Dari situlah timbul nama Balimester. Kelurahan Balimester merupakan kelurahan ramah difabel. Diawali dari kantor kelurahan yang dilengkapi dengan parkiran khusus difabel, guiding block atau jalur pemandu, dan ram atau tangga landai, kursi roda dan toilet khusus difabel. Selain itu, Kelurahan Balimester meningkatkan kemudahan layanan kelurahan dan PTSP mulai dari Jack Evo, Alpukat Betawi, dan antar jemput izin bermotor atau AJIB, serta pemberlakuan nomor antrian secara online. Kantor Kelurahan Balimester juga dilengkapi dengan fasilitas seperti ruang laktasi, perpustakaan mini ulet bulu yang memiliki koleksi buku sebanyak 1.200 judul, dan spot baca digital dengan 200 koleksi judul buku. Kelurahan Balimester juga menyiapkan posko pengaduan masyarakat, kotak saran dan kanal aduan online sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk membangun Kelurahan Balimester ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan kelurahan siaga bencana, Kelurahan Balimester telah melakukan pemetaan lokasi rawan bencana, membentuk satgas bencana, melaksanakan piket posko siaga bencana, melaksanakan simulasi tanggap bencana, dan bekerja sama dengan Dinas Gulkarmat untuk memberikan pelatihan tanggap siaga bencana di wilayah RW rawan bencana kebakaran. Masyarakat Kelurahan Balimester sangat heterogen, namun tetap memiliki kesadaran untuk bergotong royong menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan asri. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya ibu, anak, dan lansia, Kelurahan Balimester melaksanakan kegiatan posyandu terintegrasi, gerakan sayang ibu, dan jemput bola screening kesehatan masyarakat untuk mendeteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta kegiatan PSN yang melibatkan kader Jumantik. Kelurahan Balimester memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian bersama kader PKK Kelurahan, PKK RW, dan Dasa Wisma melalui UP2K Sendal Japit Kopit, program sedekah minyak jelantah yang berkolaborasi dengan Rumah Sosial Kutub, serta kegiatan urban farming yang berkolaborasi dengan HIVOS. Wilayah Kelurahan Balimester didominasi oleh kawasan perniagaan atau perdagangan dan juga merupakan pecinan besar yang ada di Jakarta.
Kelurahan Balimester memiliki potensi wilayah berupa bangunan bersejarah, bangunan cagar budaya, serta kuliner yang unik yang melegenda. Kawasan ini telah menjadi destinasi wisata urban atau kampung wisata edukatif dan kreatif perkotaan yang masih berkelanjutan. Produk unggulan kuliner Kelurahan Balimester antara lain kopi biskota yang sudah berproduksi tahun 1943, roti gelora yang berdiri sejak tahun 1950, sate keroncong yang sudah ada sejak tahun 1960, terminal Combro Gang Thai yang sudah go internasional. Dewi Urban, destinasi wisata urban. Untuk mendukung program pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2022, Kelurahan Balimester berkolaborasi bersama Pok Darwis dan Universitas Negeri Jakarta menginisiasi gagasan jelajah destinasi wisata urban Jatinegara. Destinasi wisata urban Jatinegara yang ada di Kelurahan Balimester adalah Rumah Jatinegara, Tugu Perjuangan, GPIB Koinonia, kuliner sate keroncong, Vihara Amurfa Bumi, kuliner terminal Combro Gang Thai, kuliner kopi biskota, kuliner roti gelora, dan pasar Mester. Go Insting, gerakan orang tua asuh intervensi stunting. Tahun 2021, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan Kelurahan Balimester sebagai salah satu lokus intervensi penurunan stunting terintegrasi di Jakarta Timur. Upaya yang ditempuh adalah membuat rencana aksi penurunan stunting, melakukan verifikasi dan validasi bersama tim puskesmas, membuat surat tugas gerakan orang tua asuh intervensi stunting atau Go Insting bagi ASN kelurahan sebagai orang tua asuh, melakukan screening balita dan pemeriksaan lanjutan secara jemput bola, melakukan pemberian makanan tambahan atau PMT berupa makanan protein tinggi, susu, dan multivitamin, serta mengajak warga masyarakat dan pelaku usaha melakukan CSR untuk penuntasan permasalahan stunting bersama. Hasilnya berbuah manis. Dari mulai penetapan lokus di bulan April 2021, Kelurahan Balimester telah dinyatakan zero stunting pada November 2022. Rumah Babe, ruang masyarakat hebat Balimester bersinergi. Sebagai salah satu kelurahan di Jakarta yang tidak memiliki ruang terbuka publik, Kelurahan Balimester berinovasi yang selaras dengan program prioritas penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tentang penataan titik unggulan atau PTU. Kelurahan Balimester telah berhasil menyulap kolong flyover Kampung Melayu yang gelap, kumuh, dan rawan masalah sosial menjadi kawasan unggulan yang interaktif. Secara sinergis, jajaran Balimester dengan LMK, PKK, dan CSR dari BCA Syariah, PT Jasa Raharja, RS Premier, PPMJ, dan Basnas Bazis Jakarta Timur berkolaborasi membangun dan menata kolong flyover menjadi PTU Rumah Babe, mengubah kawasan kumuh menjadi ruang interaksi masyarakat dengan area bermain, area taman bacaan digital, sarana edukasi menanam tanaman sayur dan toga, serta sarana berternak ikan lele. Sebelumnya tempat ini tuh biasanya buat tidur malah gelandangan, terus juga berantakan banget. Sekarang udah jadi bagus kayak gini, jadi bermanfaat banget buat anak-anak biar bisa main secara gratis. Terus habis itu semoga kedepannya tetap bagus kayak gini dan lebih baik lagi.
Di studio kita telah hadir Pak Lurah dari Balimester, ada Bapak Nugroho Maduning Bawono. Terima kasih atas kehadirannya Pak Nugo, saya panggilnya Pak Nugo ya. Oke. Terima kasih Pak Nugo sudah hadir, kehormatan bagi kami untuk Pak Nugo hadir di sini. Apa kabar hari ini Pak Nugo? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ini pasti di tengah kesibukan luar biasa padat karena lagi banyak banget kegiatan ya Pak ya. Di Kelurahan Balimester ada kegiatan apa aja nih Pak yang lagi bikin Bapak sibuk di akhir-akhir ini? Bersama rekan-rekan Lurah Sekecamatan Jatinegara kita persiapan peresmian sodetan yang sudah direncanakan sejak awal oleh Presiden Jokowi diresmikan kemarin. Jadi kita kerja bersama-sama di bawah kepemimpinan Pak Camat Mukhtar, secara bersama-sama kita persiapkan. Oke, jadi lagi sibuk ngurusin sodetan itu ya Pak ya. Oke baik. Nah Pak Nugo, saya pengen tahu di Kelurahan Balimester ini ada berapa banyak RW dan juga berapa banyak RT ya? Di Kelurahan Balimester ini terdiri dari 6 RW dan 73 RT dengan jumlah penduduk sekitar 11.500 dan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.200 kepala keluarga. Namun faktanya sekitar 6.500 yang benar-benar tinggal di Kelurahan Balimester, sisanya mungkin tersebar di berbagai macam wilayah yang Oke, karena memang Balimester nih kawasan perekonomian yang cukup padat gitu ya. Tapi sebelum kita bahas tentang apa hebatnya Kelurahan Balimester ini, saya sebetulnya penasaran dengan nama Balimester. Ini kelurahan, salah satu kelurahan yang ada di Jakarta. Tapi namanya ada Bali-Balinya nih. Terus ada Mester, jadi Balimester. Itu tuh namanya gimana sih? Kalau boleh diceritakan Pak Nugo. Ini terjadi mungkin sekitar 350 tahun yang lalu ya, di mana dulu itu ada perkampungan orang-orang Bali di sekitaran Jatinegara dan ada namanya guru agama Kristen bernama Cornelis Senen ya, dengan jabatan guru lah itulah maka diberikan gelar Mester. Nah, dari sini timbullah nama Kelurahan Balimester. Oke, jadi memang sejarahnya dulu adalah banyak orang-orang Bali yang tinggal di sekitaran Jatinegara situ ya. Padahal belum tentu di Kelurahan Balimester ya, tapi di sekitaran situ memang banyak gitu ya orang Bali. Dan kalau kita tilik lebih belakang lagi, lebih lampau lagi, itu ada seorang guru agama Kristen bernama Cornelis Senen. Oh, ini jangan-jangan Senen juga diambil dari nama situ. Mungkin juga ya, kita masih terus sampai ke arah sampai ke Senen untuk beliau mengajar agama Kristen. Oke, dan beliau mengajar agama Kristen. Nah, dari situ diberikan gelar Mester. Nah, orang-orang kita menggabungkan itu menjadi Balimester. Sebetulnya Mester ini kan sebetulnya panggilan untuk guru gitu ya. Mungkin kayak Mister gitu ya. Sebenarnya Mister, ya? Cuman kalau orang kita orang Indonesia kadang-kadang Mister yang tulisannya Master dibaca Mester. Iya udah dibaca Master aja gitu ya. Oke deh. Nah berarti kesejarahan di Balimester ini memang luar biasa kental dan itu masih bisa kita rasakan dari namanya. Bisa kita lihat dari namanya. Balimester ini diambil dari unsur kesejarahan yang itu gitu ya. Wah luar biasa. Nah kalau boleh tahu Pak Nugo ini menjadi lurah di Kelurahan Balimester itu sejak kapan? Saya menjabat sebagai lurah Balimester sejak tahun 2019. Kemudian baru jalan setahun kita sudah merencanakan beberapa kegiatan dan program-program. Sempat terhenti memang karena kemarin 2 tahun kita vakum COVID. Dan mulai kemarin awal 2023 kita sudah bangkit untuk memulai dan membuat sebuah inovasi karya dan sebagainya untuk kelurahan. Seperti itu. Oke deh. Nah kemarin saya dengar ini katanya Kelurahan Balimester menjadi juara dalam ajang lomba kelurahan tingkat kota administrasi Jakarta Timur. Oke, jadi dalam lomba penataan kawasan se-Jakarta Timur menang sebagai juara 1. Apa rasanya Pak menang jadi juara 1 dan ini kelurahannya loh yang sebenarnya apa yang kita lakukan itu tanpa perencanaan, artinya tidak disengaja untuk saya mau buat lomba terus saya berbuat ini. Itu kita kerjakan karena memang awalnya kan dari kebutuhan masyarakat ya, di mana Balimester ini
tidak ada, salah satunya tidak ada ruang interaksi publik. Salah satu dari ruang interaksi publik. Dan kemudian kita memanfaatkan ruang di bawah flyover. Salah satunya itu dengan dorongan masyarakat, terus kemudian LMK, terus kita juga dibantu oleh para kolaborator. Ya. Jadi memang kita bangun sedemikian rupa ruang interaksi bawah kolong flyover itu menjadi ruang yang dibutuhkan. Jadi saya itu dalam membuat sebuah program atau kegiatan ini berdasarkan dari kebutuhan, bukan sekedar saya bikin ini namun fungsinya manfaatnya tidak ada buat masyarakat gitu kan. Jadi kita sounding dulu ke warga masyarakat, kira-kira apa sih yang memang dibutuhkan oleh warga Kelurahan Balimester gitu kan. Jangan sampai nanti kita dalam membuat sesuatu itu dalam satu sisi kita saja, tapi juga harus kedua belah pihak. Warga kita butuh apa sebenarnya, karena kan kita hadir untuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan dari warga kita gitu. Seperti itu. Oke, jadi yang membuat menang dalam perlombaan itu bukan karena memang pengen ikut lomba gitu ya, tapi membuat program, menjalankan program, dan program itu juga dihasilkan dari melihat kebutuhan warga, sampai akhirnya tahu-tahu dinilai, tahu-tahu menang gitu ya Pak Nugo ya. Jadi memang ya kita tinggal penyempurnaan saja. Mungkin kita tuh lemah di administrasi ya rata-rata ya. Jadi tim kami hanya karena memang kita kerjakan, ada lomba tidak ada lomba pun memang sudah rencananya kita kerjakan. Jadi memang hanya saja di administrasi atau di kelengkapan lomba yang lain sebagai indikator hasil yang kita lengkapi bersama tim. Kalau memang kegiatan atau programnya memang sudah kita rencanakan semenjak pemerintah sudah melonggarkan PPKM, kita sudah bikin apa sih 2023 nih kira-kira nih untuk kolong. Dan ini selaras juga dengan program Pak PJ Gubernur ya, terkait dengan penataan kawasan ya. Betul. Kan triwulan pertama 2023 kita semacam di Raparul kita sounding ke RW, kira-kira Pak RW apa sih warga kita? Pak Lurah kan kita nggak punya ruang interaksi Pak Lurah. Gimana ya? Itu kalau Evo kita kerjain bersama aja yuk. Boleh, nanti kita cari CSR, kita cari masukan-masukan dari warga masyarakat, kira-kira apa sih. Dan alhamdulillah sekarang dipakai untuk senam ibu-ibu. Gitu. Terus kemudian tari dari Sudin Kebudayaan sudah masuk ke sana ya. Intinya itu ruang buat sarana bermain anak. Dan ada buat stunting juga kita di sana. Kita punya kolam gizi juga di sana, kita untuk bercocok tanam juga. Nanti hasil panennya juga nanti akan kita serahkan kepada balita-balita yang memang berpotensi stunting. Dan alhamdulillah memang kita kondisi stuntingnya juga 0. Waduh, ini hebat banget ya. Jadi ada ruangan yang bisa digunakan untuk berbagai hal, untuk senam ibu-ibu gitu ya, untuk latihan tari, dan juga untuk menanam bibit-bibit tanaman, sayur mayur, kemudian ikan-ikanan ada juga ya. Kalau ikan lele kita lebih ke ikan lele, nanti sama ibu-ibu PKK diolah menjadi makanan yang memang bisa dibekukan. Nanti akan kita bagikan kepada balita-balita yang rentan ke arah stunting. Dan kebetulan kita sudah ya alhamdulillah di 2022 bulan November kita sudah zero stunting untuk Kelurahan Balimester gitu kan. Awalnya pada tahun 2020 bulan April Wali Kota Jakarta Timur menetapkan Kelurahan Balimester sebagai salah satu lokus intervensi stunting, di mana kita ada 7 balita yang memang dinyatakan stunting. Dan kemudian kita punya program yang kita beri nama Go Instinct, yaitu gerakan orang tua asuh intervensi stunting. Oke. Nah, seperti itu. Jadi pada saat itu di 2020 kita punya ASN, kita berdayakan sebagai orang tua asuh bagi balita-balita yang stunting. Ini kan salah satu program Pak Gubernur juga dalam rangka pengentasan stunting. Oke, jadi ada Go Instinct gitu ya. Jadi ini orang tua asuh membantu anak-anak yang tadinya stunting sampai akhirnya hari ini pun sudah tidak anak yang stunting di Kelurahan Balimester. Luar biasa, ini bukan pekerjaan yang mudah sih ya untuk sampai nggak ada anak yang stunting. Karena kan ini kejar-kejaran sama berat badan anak, belum anak capek dikit turun berat badannya, pilek dikit turun lagi berat badan. Susah ya.
Jadi kalau saya tanya apa sih yang unik dari Kelurahan Balimester selain tadi ada program Go Insting gitu ya. Kemudian juga kekompakan warganya juga kuat sampai akhirnya bisa membuat sebuah ruang serbaguna yang digunakan juga untuk warga. Apalagi sih yang unik dari Kelurahan Balimester? Jadi kita itu diuntungkan oleh peninggalan masa lalu ya sebenarnya ya. Di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa Balimester ini peradabannya mungkin sekitar 350 tahun yang lalu sudah ada. Zaman kolonial Belanda. Salah satu pusat pemerintahan Belanda pada saat itu ya, salah satu pusat di Jatinegara ya. Banyak peninggalan Belanda pada saat itu seperti gereja Koinonia yang merupakan cagar budaya. Kemudian kita punya rumah Jatinegara, kita ada monumen juang dan kuliner yang sudah melegenda lah, semua orang rata-rata tahu. Nah dari sini bersama Sudin Kebudayaan Pariwisata dan rekan-rekan dari UNJ kita lagi mengemas nih dan sudah terbentuk sebuah destinasi wisata ya. Kita punya jalur ya, bekerja sama dengan kelurahan sebelah juga kita bikin rute nih. Itu tujuannya juga tadi dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Nah ke depan memang kita harapkan bisa viral nih destinasi wisata di Kelurahan Balimester ya, seperti di tempat-tempat yang sudah mungkin lain ya di luar Jakarta. Harapan saya seperti itu. Nah mudah-mudahan ini terus berlanjut kerjasama kami bersama rekan-rekan dari UNJ, dari kelompok masyarakat sadar wisata juga kita terus berlanjut, dan mungkin masukan-masukan dari dorongan juga dari pemerintah Jakarta Timur dan sebagainya. Wah ini jadi kabar baik juga nih bagi warga Jakarta yang mau jalan-jalan, gak usah jauh-jauh ke pulau mana atau ke luar negeri, bahkan ya jalan-jalan aja ke Jatinegara, tepatnya ke Kelurahan Balimester sudah ada program yang dibentuk juga, mungkin masih digagas begitu ya dengan UNJ. Itu nanti teman-teman warga Jakarta atau warga luar Jakarta bisa jalan-jalan melihat bangunan-bangunan bersejarah, jalan-jalan yang dulunya gimana, ada stasiun yang sudah berdiri ribuan tahun juga gitu ya. Belum lagi memang itu kawasan ekonomi yang nyari apa aja ada, betul ya? Di Balimester tuh apa aja ada. Emang ada apa aja sih di Balimester Pak Nugol? Jadi Pasar Mester itu kan sudah semua orang tahu ya, di mana orang menikah cari souvenir. Terus kemudian ada pasar ikan hias di kawasan lapangan Kodi Kodam Jaya ya. Betul. Di sana ya, jadi sebenarnya kalau mau cari apa aja di Balimester itu keduanya Tanah Abang sebenarnya untuk Pasar Mester. Apa aja ada benar-benar. Ini sebentar lagi mau 17 Agustusan biasanya ramai juga tuh di Balimester ya. Pedagang-pedagang bendera sudah mulai ramai di sana. Pernak-pernik 17-an ready semua di sana. Kalau cari kayaknya saya pun waktu kuliah cari pernak-pernik untuk 17-an di sana, dan ternyata saya nggak tahu jadi tugas di sana gitu. Iya ya, jadi benar-benar apa aja ada, dan tentunya ini sempat viral juga pas kemarin karena tiap tahun sebetulnya viral ya tentang di Balimester nih kalau sholat Id depan gereja Koinonia. Bisa diceritakan Pak Nugo tentang itu? Jadi ini salah satu keunggulan kita juga ya, di mana keberagaman umat beragama di sana itu campur-campur ada ya, dari Islam, Kristen, Katolik, terus kemudian Buddha dan sebagainya. Rasnya pun juga campur-campur suku bangsa di sana. Namun salah satu yang menjadi keunikan dan mungkin langka ya di sekarang itu, toleransi umat beragamanya sangat tinggi di sana, di mana setiap pelaksanaan sholat Id pengurus gereja itu terus serta juga memfasilitasi, menyediakan tempat wudhu, memperbolehkan parkirannya untuk dipergunakan untuk sholat, ya kan, seperti itu. Dan ketika Natalan pun juga rekan-rekan yang Muslim pun ikut melakukan penjagaan di lokasi tersebut. Jadi ini merupakan kalau bagi saya merupakan sebuah keunikan dan kelebihan bahwa di zaman sekarang ini memang
masih ada seperti itu, apa namanya, harus kita jaga bersama-sama untuk kerukunan antar umat beragama. Wah, luar biasa, toleransinya tinggi ya. Jadi umat beragama saling menjaga, saling menghormati dan juga saling membantu. Apakah itu kalau misalkan Natal, sholat Id, tapi untuk kegiatan-kegiatan lain yang memang berhubungan dengan kemasyarakatan juga seperti itu, Pak Nugo? Ya, rata-rata di kami itu kan yang tadi saya sampaikan, masyarakatnya campur-campur ya. Mulai dari tadi agama, berbagai macam agama ada di sana. Ya, saling bahu-membahu saja kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di kami di masyarakat, tanpa pandang agamanya apa, mereka juga saling gotong royong untuk menyukseskan kegiatan. Oke. Nah, selain tentang ekonomi, keunikan Balimester yang memang keuntungannya adalah dari segi kesejarahannya yang begitu kental begitu ya. Ada lagi nggak program-program unggulan yang memang digagas oleh Kelurahan Balimester yang dijalankan di Kelurahan Balimester tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup warga, Pak Nugo? Oke. Kembali lagi ke kebutuhan dasar tadi ya. Kita selalu bekerja membuat kegiatan program berdasarkan dari apa sih yang warga butuhkan. Kalau kita menelisik ya ke dalam ruang-ruang di pemukiman warga, itu rata-rata kan warga kami itu kan berdagang ya. Ibu-ibu rumah tangganya berjualan kue dan lain sebagainya. Nah, dari sini kami menggagas bersama ibu-ibu PKK Kelurahan Balimester berkolaborasi dengan BCA Syariah, terus kemudian dari asosiasi pengusaha ITIK juga kita melakukan pelatihan-pelatihan. Kalau dengan BCA Syariah kita mengadakan pelatihan untuk packaging dan marketingnya. Nah, kalau misalnya dengan tadi asosiasi pengusaha ITIK Indonesia, kita bagaimana cara membuat telur asin. Nah, itu kan ada nilai jualnya, dan itu tidak harus dikerjakan di sebuah ruang yang besar. Artinya dengan industri rumah tangga pun jika memang warganya niat ya, maka itu akan meningkatkan perekonomian warga tersebut ya. Yang kita juga melakukan kolaborasi juga dengan Rumah Kutub sedekah minyak jelantah. Jadi ternyata minyak-minyak yang sudah nggak kepake, sudah tidak terpakai di rumah itu bisa kita manfaatkan, kita tabung ke Rumah Kutub namanya. Dari situ uangnya sebagian kita sedekahkan kepada warga atau anak-anak yatim yang kurang mampu. Wah, jadi memang udah emang kuat ekonominya, semakin dikuatkan dengan program-program kolaborasi begitu ya. Dan tadi ada program yang unik sekali yaitu jelantah. Minyak jelantah. Itu nantinya jadi apa tuh Pak? Nabung jelantah itu? Kemungkinannya jadi energi biodiesel apa jadi apa gitu. Intinya kita tidak fokus ke sananya, tapi kita bagaimana masyarakat ini memanfaatkan dibanding jadi limbah mengotori wilayah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga menjadi penghasilan bagi si warga tersebut, karena ada nilai rupiahnya tuh. Betul. Yang kita akan ganti ya itu menabung dalam bentuk limbah minyak jelantah. Nah, dari sini uangnya dikelola oleh PKK tingkat kelurahan. Kemudian dari situ nanti sebagian dari situ akan kita sedekahkan kepada tadi kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Oke. Nah, ada hal lain yang unik dari Balimester ini karena memang kawasan ekonomi ya. Jadi yang dijual nggak hanya kebutuhan sehari-hari tapi juga kuliner. Tadi sempat di-mention juga sama Pak Nugo. Ada kuliner yang enak-enak di sana apa aja nih Pak? Oh banyak. Jadi kalau mungkin tahu sate keroncong itu sudah sejak tahun 60 sudah berdiri di sana. Kemudian kita ada comro gangtai. Yang comro tersebut sudah sampai ke Belanda, Australia. Jadi orang bule ternyata juga suka comro gitu. Gitu ya. Terus kemudian ada roti gelora yang sudah ada sejak tahun 1950. Dan banyak satu lagi ada kopi biskota. Ada kopi biskota itu sudah mungkin rasanya enak dan harganya tidak terlalu mahal, tidak kalah dengan yang dijual-jual di kafe-kafe. Oke, ini saya jadi kebayang ya kalau diajak jalan-jalan sama Pak Nugo di Kelurahan Balimester, minum kopi
makan sate keroncong, jajan combro. Boleh diceritain nggak sih kok bisa Pak namanya Kopi Biskota? Apalagi ini sudah lama betul gitu kan ya? Kopi Biskota itu berawal dari saya lupa namanya ya, entah kenapa berjalannya waktu orang-orang itu bilang sebenarnya ada dua kopi ya, satu kopi Biskota, satu kopi sedan. So, kopi sedan itu ya mungkin di kelurahan sebelah ya, cuman saya kurang tahu sejarahnya seperti apa. Ada namanya sebenarnya toko apa gitu ya, cuman orang menyebutnya Biskota ya, yang sudah memang terkenal sejak dulu gitu kan. Oke, jadi mungkin tempat biskota pada mangkal di sini. Oh enggak ya? Enggak ada. Jadi mungkin apa ya, kan ada logo busnya kali di situ, jadi mungkin dinamakan Biskota. Jujur saya belum pernah sih Pak, jadi mungkin bisa ya kapan-kapan kita sama tim dari Berita Jakarta Podcast jalan-jalan ke keliling-keliling wisata urban. Soalnya namanya tadi lucu-lucu, Kopi Biskota, sate keroncong, itu sambil sate sambil keroncongan itu memang ada kesenian keroncongnya. Jadi setiap hari ada dari rekan-rekan di sana yang memang menyanyikan lagu keroncong dengan musik keroncong. Sudah sebenarnya nama satenya sate sederhana, cuman karena di situ ada kesenian keroncong, jadi orang-orang bilangnya sate keroncong. Waduh, ini dari dulu juga nggak sih Pak ada yang nyanyi keroncongnya itu? Dari dulu, dari 60 sebenarnya. Ini Pak Mulyono itu sudah keturunan yang kedua gitu kan, dulu almarhum ayahnya yang penggagasnya. Waduh, ini jadi lapar sih ya. Kebayang sate keroncong, kebayang combronya juga khas ya. Jadi orang-orang pada nyari combro di situ. Iya, sudah. Yang membedakan dengan combro yang lain tuh Pak? Mungkin ukurannya agak besar yang pertama. Murah, nggak mahal, dan teksturnya lembut dan rasanya itu memang enak. Dan itu mereka berjualan di kawasan yang memang sudah ada sejak dulu gitu ya. Oke. Nah, saya pengen tahu juga peran serta masyarakat dalam penataan kawasan ini, apakah mereka tertib begitu diarahkan atau seperti apa Pak Nugo? Macam-macam sih, sebenarnya untuk masyarakat sih tantangannya banyak. Justru yang kita hadapi itu dari warga masyarakat yang memang melakukan kegiatan yang tidak semestinya di sana ya. Cuma untuk kegiatan yang lain, saya contoh ya, banyak warga masyarakat juga yang berdagang di sana. Itu yang harus kita berikan edukasi, yang harus kita berikan pemahaman, yang kita arahkan untuk jangan dagang di situ, dan kita arahkan untuk dagang di tempat yang kita sediakan juga. Jadi kita dalam rangka menertibkan kawasan unggulan itu juga kita juga harus menyediakan juga, jangan serta-merta Pak Bapak jangan dagang di sini ya, terus kemudian kita tidak memberikan solusinya. Kita sisipkan di pelataran Indomaret kemarin itu yang tahap 1 ya. Nah, antusias warganya adalah warga banyak yang menimbang tanaman di sana. Warga kami potisasi karena Bali Master memang lahannya terbatas. Jadi di PTU tahap 1, di penataan kawasan tahap 1 itu kita kebanyak di sana melakukan potisasi ya. Potisasi, dan tanamannya itu juga selain dari Dinas Pertamanan juga sumbangan dari beberapa warga yang memang mau terlibat di sana. Beda halnya dengan yang di kolong flyover itu partisipasi warganya sangat tinggi. Yang nyumbang tanaman banyak, yang kadang-kadang ngasih bahan material juga ada, dan macam-macam lah kalau di kolong Eko itu. Oh ya, satu lagi anak sekolah itu ada kita namanya Sekolah Cahaya Sakti, itu menyumbangkan 1000 tanaman. Dan kita melakukan kegiatan penanaman secara serentak pada saat itu, mulai dari TK, SD sampai dengan SMA beserta guru-gurunya, dan kebetulan pada saat itu Pak Camat Jatinegara juga hadir, langsung dipimpin oleh beliau untuk melakukan penanaman di kolong PLP. Yang ruangannya tadi bisa digunakan sebenarnya ruang terbuka ya. Ruangannya jadi kita guna gitu. Di sisi-sisinya juga ada tamannya. Bukan hanya ruangan, tapi juga kita juga ada alat bermainnya, terus kemudian ada jogging tracknya, ada kolamnya tadi kan, macam-macam. Ini saya ngebayangin Bali Master ini kan kawasan ekonomi yang hidup, yang padat, bahkan bisa jadi di beberapa titik itu 24 jam nonstop begitu ya. Saya jadi melihat mungkin tantangan yang dihadapi oleh Kelurahan Bali Master dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain pasti berbeda, karena
unik gitu ya. Ini kawasan ekonomi yang hidup nonstop 24 jam. Boleh di-sharing ke kita Pak Nugo, mungkin ada hal-hal yang tidak terlupakan oleh Pak Nugo saat melakukan penataan kawasan, tantangannya seperti apa waktu itu dan penanggulangannya seperti apa? Sampah ya? Sampah. Jadi numpuk terus tuh. Kalau di Balimester itu tidak bisa. Kita kan ada PPO pasukan orangnya. Ya kalau mungkin di kelurahan-kelurahan lain yang malam hanya petugas piket saja. Kalau di kita malam tuh pun bekerja. Jadi kadang-kadang memang sampah warga, sampah pedagang dan sebagainya itu susah dikendalikan. Jadi mau tidak mau sementara ini kita yang angkat gitu kan. Jadi saya bilang sama teman-teman, ya sudahlah, untuk demi pelayanan masyarakat ya kita ambil alih. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Mengandalkan masyarakat yang memang cuma numpang dagang juga ada yang seperti itu. Jadi suka dukanya di sana itu terkait dengan sampah-sampah peninggalan orang dagang. Jadi mau nggak mau kita yang ya kita susun bikin rupa tim kita untuk menanggulangi sampah di sana. Oke, jadi mungkin ada metode khusus gitu ya. Kalau di daerah-daerah lain mungkin sehari 2 kali angkut cukup, kalau di Bali kita sampai malam pun melakukan penyisiran dengan protokol gitu kan. Kita juga nggak tahu gitu loh, pedagangnya ini kita nggak kenal, beberapa kita nggak tahu ya dagang. Terus udah kalau ada petugas tertib. Nah kalau ada petugas tertib, kita sudah pernah undang, kita sudah pernah melakukan dialog. Tapi memang tantangannya di sana, meskipun tadi saya sampaikan RW-nya cuma 6, tapi tantangannya di sana yang memang masih sampai saat ini kita carikan formulasinya. Tapi saya yakin kalau ke depan ini pasti ada titik terangnya bagaimana cara penanggulangan di sana. Wah, pernah dilakukan semacam kolaborasi Pak Nugo mungkin dengan komunitas atau dengan akademisi begitu ya dalam menghadapi tantangan yang luar biasa besar ini, karena sampah rasa-rasanya juga sulit juga ya. Kalau mau sering diangkut nanti naruhnya juga kan. Ini perlahan tapi pasti kita sudah beberapa titik sudah kita laksanakan pengambilan sampah jemput bola gitu. Artinya dilarang buang sampah di lokasi tersebut bila mana tidak sesuai dengan jadwal ya. Kita kolaborasi dengan RT RW, terus kemudian dengan Sudin LH terkait dengan penjemputan sampahnya. Dan ini cukup efektif dan bisa jadi wilayah melakukan pengawasan. Jadi wilayah melakukan pengawasan, kemudian dari LH armadanya, dan nanti mungkin di semua titik di Kelurahan Balimester kita akan terapkan seperti itu. Kalau sekarang masih kita semua yang mengangkut sampah-sampahnya. Oke, boleh tahu dong bocoran mungkin ada program-program apa lagi nih yang lagi digodok sama Kelurahan Balimester? Tentunya tidak hanya dalam hal penataan kawasan, tapi mungkin juga pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, terkait dengan pemberdayaan masyarakat, kita selalu gandeng ibu-ibu PKK kelurahan ya. Soalnya programnya banyak. Ya tadi itu kan di RW tertentu kita sudah lakukan pelatihan, packaging dan marketing. Nanti mungkin di RW-RW lain secara bertahap. Kita juga akan melakukan seperti itu. Jadi kemarin itu baru beberapa RW, nanti ke depan semua RW. Kan sudah tidak pandemi lagi sekarang, jadi kita sudah bisa merencanakan program-program ke depan untuk warga masyarakat. Oke, jadi penguatan dan pemerataan sektor ekonomi tetap dilakukan begitu ya Pak Nugo. Baik, nah Pak Nugo, Eva juga pengen tahu apa pesan yang bisa diambil nih dari perjalanan Balimester dalam membangun kelurahan yang sukses. Jadi intinya setiap apa yang kita laksanakan harus disesuaikan dengan kebutuhan warga kita ya. Betul. Jangan sampai kita punya rencana, kita punya program, kita punya sebagus apapun itu program, kalau memang tidak bermanfaat buat warga masyarakat, maka itu tidak akan ada manfaatnya dan ada gunanya buat warga kita. Jadi kita setiap melakukan program kegiatan harus melakukan dialog dua sisi ini untuk ke depan dalam membuat perencanaan dan program sesuai dengan kebutuhan apa yang warga kita memang benar-benar butuhkan. Oke, jadi harus pintar lihat-lihat, menyimak apa yang menjadi kebutuhan warga, maka itu yang jadi program yang lebih diutamakan gitu ya. Iya. Karena jadi apa ya, citizen oriented begitu ya Pak Nugo ya. Waduh, luar biasa. Tidak terasa waktu sudah hampir habis Pak Nugo. Saya ucapkan terima kasih Pak Nugo sudah hadir ke studio.
Dan juga salam juga untuk warga di sana. Sukses selalu untuk Kelurahan Balimester, Pak Nugo. Ya, sebelum kita berakhir, warga Jakarta jangan lupa untuk berlangganan podcast kami dan juga sosial media Berita Jakarta agar tidak ketinggalan episode dan informasi menarik lainnya. Tapi sebelum kita tutup, seperti biasa, Eva biasanya punya pantun. Ya, nanti kalau Eva bacain pantunnya, Pak Nugo bilang cakep ya, Pak Nugo ya. Buah mengkudu, buah mahoni. Cakep. Enak dimakan bareng sama orang penting. Artinya? Pak Nugo, Lurah Balimester nih. Kelurahan hebat, gak ada anak stunting. Keren ya, kelurahan gak ada stunting ya. Satu lagi ya Pak Nugo ya. Kue cucur enak dimakan anget-anget. Cakep. Pedagangnya tua di sana tuh, deket galian. Artinya? Balimester kelurahan yang keren banget. Hidup dalam keragaman toleransi nafas keseharian. Terima kasih sekali lagi Pak Nugroho, sekali lagi terima kasih juga untuk Anda warga Jakarta dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah menyimak dan juga menyaksikan. Sampai jumpa kembali dalam Berita Jakarta Podcast selanjutnya. Saya Fatima Eva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.